Kenapa saya bilang Pratikno? Pratikno waktu itu barengan waktu Jokowi presiden itu, dia menjadi pimpinan di Seknek, dan mereka berdua sudah kenal lama. Dan Pratikno lah yang menjadi otak gagasan ide untuk meningkatkan kualitas Jokowi di depan publik dengan menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM Fakultas Kehutanan. Jadi suatu proses pemaksaan dengan melakukan skenario dengan dukungan tim yang tidak terlihat, yang dikendalikan atau dengan spirit PKI kayak barunya. Padahal di jejak digital yang lain, Jokowi pernah bilang, IPK saya juga dulu di bawah 2. Kenapa? Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau orang yang kuliah tahu kalau IPK di bawah 2 itu artinya dia DO, drop out, tidak bisa terus kuliah. Dia nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita masuki tahun 2026. Semoga patokan-patokan tahun ini bisa menjadi pegangan aja, acuan berpikir untuk kita bisa menjalani dan melaksanakan kegiatan kehidupan kita lebih bermanfaat untuk orang banyak, terutama dengan tulus dan ikhlas. Lewat podcast hari ini saya akan menyampaikan pada Anda pandangan pemahaman terhadap sosok yang menggerakkan dan membuat jadi rame secara nasional berupa menampilkan Jokowi dengan segala macam pembungkusan-bungkusan yang sama-sama sekali nggak betul. Kenapa saya bilang Pratikno? Pratikno waktu itu barengan waktu Jokowi presiden itu, dia menjadi pimpinan di Seknek, dan mereka berdua sudah kenal lama. Dan Pratikno lah yang menjadi otak gagasan ide untuk meningkatkan kualitas Jokowi di depan publik dengan menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM Fakultas Kehutanan. Jadi suatu proses pemaksaan dengan melakukan skenario dengan dukungan tim yang tidak terlihat, yang dikendalikan atau dengan spirit PKI kayak barunya. Padahal di jejak digital yang lain, Jokowi pernah bilang, IPK saya juga dulu di bawah 2. Kenapa? Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau orang yang kuliah tahu kalau IPK di bawah 2 itu artinya dia DO, drop out, tidak bisa terus kuliah. Dia nggak ngerti. Kami menangkap pesan yang dikirim Jokowi dan mengatakan IPK saya di bawah 2 menggambarkan dia seakan-akan rendah hati, bahwa secara akademis dia nggak terlalu hebat, tapi dia bisa menjadi orang yang hebat sekarang nih. Tapi dia lupa karena dia nggak ngerti, otaknya nggak nyampe. Kalau IPK di bawah 2 ya berhenti lu kuliah. Padahal Jokowi tidak pernah kuliah. Nah, untuk itulah Pratikno menggoreng kesempatan ini, menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM dengan mengendalikan rektor UGM, atau sekarang masih jadi atau enggak, Profesor Ova Emilia yang dikendalikan oleh Pratikno sebagai mantan rektor sebelumnya. Jadi ini permainan, Anda bayangkan ya, posisi akademis aja dimainkan. Kalau bisa dianggap Jokowi profesor doktor, kali udah dikasih tuh Jokowi profesor doktor. Hanya untuk yang itu nggak bisa si Pratikno. Jadi dia main-main aja dengan menyampaikan ke publik, meyakinkan segala macam bahwa Jokowi itu lulusan UGM. Dia tidak pernah kuliah di UGM. Orang kalau kuliah di klinik, apalagi kelas UGM, kelakuannya ngomongnya nggak begitu. Ini belit, ini segala macam.
dipanjang-panjangin, bilang ada ijazah. Kok ijazah lama baru diperlihatkan. Sementara itu lagi bingung nyari solusinya apa, nyetak dulu di pramuka sana. Nyetak ijazah palsu baru diperlihatkan. Tadinya kan nggak ada. Bawa ijazah ditekuk dilipat katanya ijazah. Mana mungkin dilipat bikin di pasar pramuka sana yang udah dibubarin sekarang itu. Jadi kalau dia dulu tidak memperlihatkan ya karena ijazahnya belum jadi. Jadi akal-akalan seperti itulah. Semua yang ngatur konsep gagasan idenya adalah Pratikno. Karena dia kasak-kusuk, ramai lagi di medsos, saya lihat diam-diam dia ketemu Jokowi di Solo. Kalau ada apa-apa dia lapor ke Solo, orang bilang pakai saya lapor, saya memberi istilah bukan lapor, dia diskusi dan mengarahkan Pak Jokowi harus seperti apa, bukan lapor, dia mendalikan Jokowi. Jadi halo Profesor Dr. Pratikno. Ini salah satu lagi bukti seperti yang kami singgung sebelumnya, gelar akademis tidak ada urusan atau sangat sedikit dampaknya terhadap kualitas individunya. Jadi kalau riset saya ulangi lagi, dampak dari jenjang akademis atau kecerdasan intelektual terhadap kualitas orang maksimal hanya 20%. Sisanya yang minimal 80% adalah gambaran dampak dari kecerdasan spiritual, SQ, dan kecerdasan emosional atau EQ, di mana posisi kecerdasan spiritual adalah minimal 60% dari 80% itu minimal. Jadi bisa kira-kira ya, orang yang kayak Pratikno dan orang yang kayak Jokowi ini saya jamin EQ-nya jongkok gitu. Jadi akal-akalan jongkok. Sekarang apa contoh menarik? Saya lihat di medsos, Prabowo nginep di Tapanuli Selatan sekaligus saat meninjau korban banjir di sana. Ini menggambarkan apa? Empati. Jokowi pernah nggak? Nggak ada. Empati nggak ada, orang transaksional, orang IQ-nya jongkok, pikiran cuman gua dapat apa kalau gua bikin begini. Si Yakut Menteri Agama, mantan agama yang di Kerangkeng itu cerita dia nyetor ke Jokowi dari pemasukan haji segala macam. Jadi Jokowi memang urusannya cari duit. Ini dikonfirm sebelumnya juga oleh OCCR apa yang mengatakan Jokowi adalah presiden nomor 2 atau nomor 3 terkorup di dunia. Kita anggap enteng. Ada nggak bantahan dari Jokowi dan atau itu kelompok-kelompok termul-termulnya itu nggak ada. Ini yang menarik. Saya baca lagi di medsos, ada beberapa mantan termul yang kecewa dan menjadi marah karena kebuka semua kebohongannya. Kalau saya nggak heran, saya kenal Jokowi sebelum jadi apa-apa dulu. Waktu menjadi gubernur DKI, saya neng tahu lah kualitasnya. Tahu lah hatinya kecil. Dia bukan fighter, dia akal-akalannya banyak. Jadi ya, nah sebegitulah Jokowi. Nah ini dia bisa begitu itu bukan ide konsepnya dia, konsepnya Pratikno, mantan rektor UGM yang langsung menyiapkan senarionya dan dia langsung tahu persis akan dianggap akan berhasil karena dia bisa mengendalikan rektor UGM setelah atau pengganti dia yaitu Ova Emilia, Profesor Ova Emilia, dokter. Nah ini situasi di sini, jadi yang mana semuanya biang keroknya Pratikno. Dia yang mengatur, mengendalikan, memanfaatkan Jokowi. Ini kembali saya ingatkan, ini Pratikno itu gelarnya Profesor Doktor mantan Rektor UGM. Waduh, di sisi akademis itu kan luar biasa, bukan kacang-kacang. Tapi jangan ngomong kualitas. Karena SQ dia tergambarkan dari perilaku dia yang transaksional, SQ-nya jongkok. Jadi dia betul-betul semuanya menghitung secara rasional, untung rugi, gua dapat apa dan lain sebagainya. Jadi Pak Pratikno, Profesor Dr. Pratikno, Anda menghancurkan reputasi dan nama baik alma mater Anda, kampus UGM yang kami hargai sebagai kampus yang jadi acuan di samping Universitas Indonesia dan lain-lainnya. Pratikno menyalahgunakan, mempermainkan ini. Jokowi mah pelongo, tapi maneuverability-nya, akal-akalannya banyak. Kalau konsepnya
Pratikno yang bikin. Halo Pak Jokowi. Jadi Anda jangan bangga, saya pernah jadi presiden. Ya si rekap diatur lah. Anda kan dikendalikan, dimainkan, dipakai oleh PKIG baru karena Anda jadi ujung tombaknya. Udahlah berhentilah. Ini zaman era Anda 10 tahun ini negara amburadul itu. Baca di medsos rame, pas banjir besar, kayu amburadul liar bawa segala macam. Itu waktu Anda 10 tahun itu mengizinkan pembalak-pembalak liar babat hutan di Sumatera Selatan segala macam. Ketika banjir, kayu itu berserakan terbawa banjir ke tempat-tempat lain. Jadi apa yang terjadi? Pak Prabowo menjadi orang yang harus ngebenahin warisan hasil kerja era Jokowi 10 tahun. Dan ini tidak kerjaan satu hari, sehingga Prabowo ketika dikritik di medsos, beliau mengatakan saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Apa makna di sana? Saya butuh waktu, tidak bisa instan. Bahwa ada sebagian dari kita mengatakan ya tapi dia kurang tegas. Saya tidak berani komentar. Yang saya berani komentar karena saya tahu Presiden Prabowo tidak korup, dia tidak jual negara, dia tidak akal-akalan kayak Jokowi. Itu yang saya bisa lakukan, dan alhamdulillah yang sudah kelihatan berhasil adalah posisi Indonesia di luar negeri di berbagai kegiatan sangat diapresiasi. Kasus di Gaza, kita kirim tentara banyak ke sana dan bisa menjernihkan Israel dan sebagainya. Jadi rekan-rekan, selagi saya akan Pratikno yang kutak-atik konsep buat Jokowi nggak nyampe. Tapi begitu dikasih konsep, how to-nya Jokowi, maneuverability-nya, akal-akalannya banyak, dia bisa pergunakan itu untuk kepentingan dia. Jadi kita akan lihat nanti, dan kita upayakan dia akan menjadi mantan presiden Indonesia satu-satunya yang dikerangkeng sekian puluh tahun. Untuk pembelajaran generasi yang datang bahwa kita tidak main-main. Mantan presiden pun kalau nggak betul kita kerangkeng. Nah ini Jokowi contohnya. Otak nggak ada, saya berani ngomong. Hatinya kecil, akalnya aja banyak. Itu aja namanya Jokowi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini pembelajaran. Saya tidak fitnah. Saya tahu betul siapa Jokowi. Saya bisa tunjukkan bahwa dia akal-akalan, hatinya kecil, tapi akalnya banyak betul. Dan apa yang dilakukan semuanya bersifat transaksional. Yang terlihat itu dalam posisinya dia dari KKN, N-nya itu kelihatan betul. Gibran Fufufa nggak lulus SMA itu aja diusahakan, ditekan segala macam lewat Sirekap, saya nggak tahu apa dasar segala macam, bisa menjadi wapres dibawa oleh Prabowo, tapi ditinggalkan dan nggak jadi apa-apa. Fufufa pelanga pelongo, tidak lulus SMK, dan kecerdasannya jongkok. Di medsos adalah urusannya ngurusin anak-anak, omongnya nggak bener. Memang otaknya nggak nyampe lah, SMA aja nggak lulus, bagaimana? Jadi rekan-rekan, kita prihatin ya, tapi saya percaya ini senario dari Tuhan, dari Allah, untuk bangsa ini jadi belajar ke depan, generasi yang datang. Jadikan kasus Jokowi ini untuk pembelajaran bangsa, jangan lagi kita mau dibodohin oleh orang-orang sekelas kualitas Jokowi dengan otaknya namanya Pratikno, profesor, doktor, mantan rektor UGM yang mengendalikan rektor UGM setelah dia dengan profesor doktor Ova Emilia. Di medsos rame itu. Ova jadi korban aja. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan 2026 kita jadikan kasus-kasus Jokowi lebih terbuka, dan mudah-mudahan kita usaha dan berdoa agar dia menjadi mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng karena kejahatan-kejahatan perbuatan kriminalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. UI Watch.